Nah, jadi kalau saya lihat juga kebanyakan saat ini banyak trader-trader yang mungkin lihat third liner itu jauh lebih menarik gitu karena secara fluktuasi itu jauh lebih tinggi fluktuasinya. Cuman yang perlu diperhatikan juga di sini bahwa kita harus lihat juga dari sisi likuiditasnya, kemudian dari sisi resikonya karena kalau kita lihat saat ini di mana kondisi bursa kita kenaikan dan penurunan ini masih belum simetris, di mana kalau naik bisa 25%, tapi kalau turun bisa berjilid-jilid ARB gitu ya. Itu adalah satu hal yang ketika kita tahu harga sahamnya itu ARB, kita nggak bisa langsung menjual saham itu sesegera mungkin. Dan itu biasanya saham-saham yang third liner gitu, seperti itu. Jadi menurut saya nggak perlu nggak perlu fokus di cuman di third liner aja gitu. Kalau misalkan mau dapat cuan besar, karena balik lagi kalau misalkan nanti kita modalnya udah besar, kadang-kadang masuk ke third liner itu susah karena likuiditasnya sometimes nggak ada gitu. Nanti kalau mungkin modalnya udah mulai membesar gitu ya, 100 juta misalnya atau 500 juta, itu kadang-kadang masuk ke saham-saham third liner sekali masuk mungkin lantainya bisa naik 2 atau 3 kayak gitu kurang lebih. Jadi balik lagi selalu ada resiko dan juga harus ada yang dipertimbangkan. Cuan di sini mau kita ambil secara nominalnya atau secara persentasenya. Kalau persentase udah pasti jelas bahwa saham-saham third liner itu lebih memberikan kita range persentase yang lumayan lebar gitu, yang lumayan tinggi. Tapi di satu sisi ada risikonya juga. Tapi kalau misalkan kita udah mulai modalnya menggulung, karena nggak bisa dipungkiri bahwa modal juga jadi salah satu elemen kita untuk bisa sukses dalam trading gitu, apalagi dalam psikologinya nanti. Setuju. Gitu. Setuju. Modal juga namanya juga pasar modal ya. Tapi kalau kita entry-nya modalnya kurang ya otomatis cuannya juga disesuaikan dengan modal gitu kan. Jadi ya ini menarik banget. Banyak yang nanya tadi apakah live-nya bakal di-save? Tentu saja bakal di-save ya. Jadi jangan lupa nanti kalau udah kita save, bagi yang mau denger lagi atau ada yang udah kelewat sedikit, nanti langsung bisa dilihat di Instagramnya @sukorsekuritas gitu ya, untuk didengar-dengerin lagi nih terminologi-terminologi dan juga masukan insight-insight dari Bro Andi. Nah, sama satu lagi jangan lupa screenshot Instagram live kita ya, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Instagramnya Bro @andisenjaya, dan juga ke Instagram saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya secara cuma-cuma. Persediaan buku akan selalu ada untuk para cuan troopers. Oke, Bro Andi, ini sudah menunjukkan pukul 21.00 di Jakarta. Ada yang nonton juga tadi dari Bali, masih tetap stay katanya. Mau dengerin tarikan-tarikan garisnya Bro Andi nih. Mungkin kita boleh coba panasin sedikit ya. Panasin sedikit aja nih Bro Andi nih. Tadi Boleh. yang dari awal itu saya ngelihat cuan troopers banyak banget nanya tentang ceritain dong tentang Jekon gitu. Nah, Jekon itu kalau saya lihat-lihat kayaknya dia itu memang third liner gitu ya. Kurang lebih ya dari pengamatan saya nih, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya dia emang third liner dan sepertinya banyak cuan troopers kita yang trading di sana. Pandangan Bro Andi seperti apa nih? Oke, boleh. Aku izin share screen ya, Ya, teman-temannya. ini yang ditunggu-tunggu, Bro. Saya matikan komennya supaya bisa kelihatan ini ya, tarikan-tarikan garisnya. Oh iya. Oke, sip. Udah kelihatan ya, teman-teman. Nah, sebelumnya sebenarnya aku mau disclaimer dulu, takutnya nanti ada kesalahpahaman bahwa bukan berarti saham third liner itu konotasinya nggak bagus gitu ya. Cuman yang perlu kita pahami bahwa masing-masing kategori atau sektor itu punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Itu yang perlu kita kuasai terlebih dahulu dan juga harus disesuaikan dengan gaya trading kita gitu ya sebenarnya. Nah, kalau tadi Bro Daniel bilang bahwa ini mungkin termasuk saham yang tergolong third liner, aku setuju. Kenapa? Karena pertama kalau kita lihat, di sini biasanya aku mau lihat kurang lebih itu dia bergeraknya berapa persen ya. Aku biasanya mau coba untuk pakai satu indikator di sini yang suka aku pakai juga, yaitu average true range. Jadi aku pengen lihat rata-rata
pergerakannya si si Jekon ini dalam satu hari itu berapa gitu ya, range poinnya gitu, range harganya. Nah ini kita bisa pakai satu indikator bantuan sebenarnya di sini. Ini MACD-nya aku coba untuk kecilin dulu nih ya biar kelihatan jelas. Nah ini teman-teman yang di bawah adalah average true range atau ATR. Nah ini kalau misalkan kita pakai settingan 14, artinya kita ngerata-ratain pergerakan harga 14 hari terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat harga terakhirnya di sini ya. Ini kalau kelihatan 19. Jadi dalam satu hari itu rata-rata dia naik turunnya tuh 19 gitu. Sebenarnya ada yang jadi 19 poin gitu harga 19 poin naik turunnya. 19 poin naik atau turun, pokoknya range-nya 19 gitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat hari ini sekarang last price-nya itu di 190, artinya kalau setiap hari rata-ratanya itu naik turun 19, dia itu kurang lebih berapa persen? Coba teman-teman hitung. Wah, kalau dia segini 10% ya? Nah, betul banget. 10% itu tuh rata-rata, bukan sekali doang gitu ya. Jadi memang sangat fluktuatif kayak gitu sih. Nah, itu satu yang aku mau lihat tadi ya, maksudnya pengen kasih tahu bahwa salah satu ciri-cirinya itu memang Tatliner itu secara fluktuatif cukup tinggi sehingga sebenarnya portofolio kita juga gampang untuk naik turun gitu ya. Tapi satu hal lagi yang kita bisa lihat sebenarnya dari volume di bawah. Nah, volume di bawah kalau kita lihat, nah ini kan volume di bawah suka inkonsisten gitu ya secara transaksi volumenya. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan bahwa kadang-kadang kalau misalkan ada aja saat-saat dimana kalau di sini ya volumenya kecil, cenderung kecil, kemudian tiba-tiba bisa besar ya kondisi volumenya, kemudian ini ngecilin lagi, dan ini secara perbandingannya sangat jauh gitu ya. Secara perbandingannya sangat jauh kalau teman-teman lihat. Ketika harinya rame, sahamnya rame, tapi kalau misalnya harinya sepi, sahamnya sepi. Artinya secara likuiditas kurang liquid gitu ya, bisa dibilang kurang liquid. Karena suka berbeda-beda gitu ya, secara inkonsisten lah. Nah, aku mau coba bandingin dulu aja sama saham BCA misalkan, biar kelihatan perbedaannya. Nah, kalau saham BCA kan kalau kita lihat ini cukup konsisten gitu ya, volume perdagangannya kurang lebih di kisaran seperti itu. Nah, balik lagi kalau kita mau analisis saham Jekon, sebenarnya secara volume tuh bagus. Kenapa? Karena ketika dia naik, pertama kita mau bikin support resistance dulu nih. Di sini ada resistance yang cukup jelas sebenarnya ya, kurang lebih di sini. Nah, di sini ada resistance yang cukup jelas. Jadi, kalau aku mau pakai tools ini, ada yang namanya cup yang cukup besar 2 kali. Ini bisa di-consider juga sebagai double bottom sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dia breakout, kemudian pullback sedikit, kemudian naik lagi, nah ini udah mulai uptrend menurut saya. Ya, di sini udah mulai uptrend. Karena dia udah berubah dari awalnya downtrend, jadi di sini downtrend. Kemudian setelah downtrend, ketemu sebuah pola reversal. Ini adalah pola reversal, yaitu double bottom, ya, dan ini juga cukup lama range-nya. Kalau secara teori yang ada di area sini, range yang ada di bawah sini, itu biasanya kalau kita lihat nanti merupakan range atau area akumulasi. Jadi sometimes ada fase-fase yang perlu dilewatin dulu ketika downtrend, akan ada akumulasi lagi, baru nanti dia harganya akan naik. Nah, itu adalah kecenderungannya. Sekarang kalau kita bisa lihat kayak gitu, harganya udah mulai bergerak uptrend. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu harga sahamnya sudah membentuk yang namanya di sini high, kemudian higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Sekarang lagi membuat higher low nih di sini nih, ya kan? Cuman kita nggak tahu nih, dia koreksinya sampai mana baru bisa naik lagi, kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita analisis. Untuk mencari, misalkan kalau kita lihat di sini udah satu sahamnya uptrend, artinya ada potensi sebenarnya buat saham Jekon ini melanjutkan kenaikannya lagi. Misalkan di sini dia udah selesai koreksi, kemudian dia akan bikin higher high lagi, higher low lagi, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini aku mau lihat, ya gitu. Kebayang ya tadi ya Bro Daniel ya? Iya. Jelas lihat ya. ini
Ini saya tadi mencoba mau niru gambarnya Bro Andi, gagal. Jadi saya ngeliatin ngeliatin yang normal aja. Yang oke, nggak apa-apa, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyain ya Bro Daniel ya. Iya, iya, siap-siap. Sip, Masuk sip. di kolom question and answer. Siap. Nah, ini aku mau coba karena kan chart daily-nya terbatas seperti ini aja. Aku mau lihat dulu nih dari bigger picture-nya seperti apa sih kondisi Jcon ini di historical price-nya. Aku mau coba ganti dulu nih ya ke weekly time frame. Nah, di weekly time frame ini kita mau lebih lihat lagi secara gambaran besar. Kurang lebih ada support resistance-nya di mana dan lain-lain. Nah, aku coba ke monthly ya. Aku coba ke monthly karena di weekly juga kurang bisa mengcover banyak price pergerakan action. ya. Nah, pergerakan betul. Oke. Nah, di sini itu kita bisa lihat ada area support nih sebelumnya. Di sekitar sini nih, 300-an lah, di harga sekitar 300-an. Ini ada support, bisa kelihatan. Nah, ini support, kemudian di sini juga ada 2 kali support ya, ada rejection. Kemudian di breakdown ke bawah, artinya dia berpeluang harga ini menjadi area resistance di sini gitu ya, atau yang biasa kita kenal dengan support become resistance di sebelah sini. Nah, artinya saya melihat bahwa next targetnya ada potensi buat ke area harga 300 ya. Tapi kan ini di time frame yang besar gitu ya. Jangan berarti oh sekarang harganya di 190, kok Andi bilang bisa ke 300, artinya langsung kita main asal beli aja tanpa trading plan. Jangan gitu juga ya. Karena kan tadi kita ekstrim itu ya, kayak gitu ya. Betul. Tadi kan monthly time frame teman-teman. Nah, satu candle aja udah 1 bulan gitu ya. Mungkin dia butuh berapa candlestick lagi baru nyampe atas. Jadi nggak akan langsung instan prosesnya ya. Nah, berarti sekarang balik lagi nih ke daily time frame gitu. Nah, ke daily time frame itu kalau aku lihat kan Bro Daniel juga pakai beberapa indikator ya. Kalau nggak salah Bollinger Band ya. Bollinger Band, iya, saya suka pakai Bollinger Band. Betul. Nah, Bollinger juga bisa jadi salah satu patokan sih untuk melihat sebuah harga ini udah cenderung di area atasnya atau di area yang batas atas atau di area yang tengah gitu. Nah, biasanya idealnya itu kalau secara rules ya, kalau misalkan dia retest ke garis tengah yang warna merah di situ. Iya. Nah, yang ini itu ya, biasanya MA20 ini ya. Betul. Nah, itu bisa dijadikan patokan sebagai area support yang dinamis gitu. Betul. Jadi kalau misalkan harganya nanti bersinggungan dengan garis tersebut, ada potensi dia rebound. Nah, untuk saat ini saya clear dulu ya sebentar teman-teman, biar lebih biar lebih jernih aja. Lebih jelas sih ya. Lebih jelas. Sorry, ini aku delete dulu. Nah, ini MACD-nya tarik dulu ya ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, MACD-nya aku tutup dulu ya. Nah, berarti saat ini aku mau fokus dulu aja di pergerakan di sini nih. Ini kan swing low-nya, ini swing high-nya. Sekarang lagi koreksi atau lagi retrace nih ya. Iya. Nah, kita mau lihat ini retrace-nya sampai mana, kemudian berpotensi untuk kita melakukan yang namanya buy on weakness. Kemudian kita targetin di new high-nya nanti di atas. Sebenarnya bisa pakai beberapa technical tools gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu yang jelas nih secara volume ya kan. Ketika harganya melakukan koreksi ke bawah, volumenya terlihat mengecil gitu. Volumenya terlihat mengecil. Artinya Iya, betul. Price volume relationship-nya itu sehat, masih uptrend. Karena ketika harganya koreksi ke bawah atau ketika saham tersebut turun, itu buangannya atau the power of seller-nya itu nggak dominan atau nggak besar gitu. Jadi ini adalah koreksi yang sehat, atau biasanya investor-investor atau trader yang udah beli di bawah beberapa taking profit dulu nih di atas. Bukan ada tujuan untuk istilahnya buang barang, tapi taking profit dulu sebagian gitu istilahnya. Kemudian koreksi dulu. Nah, di sini kita sebenarnya bisa pakai metode 1 Fibonacci ya. Coba kita tarik dari swing low di bawah, dari sini kita tarik ke atas. Nah, kita pakai yang namanya internal retracement. Nah, biasanya ada yang kita kenal dengan Fibonacci 61,8, artinya golden ratio nih biasanya. Di harga 61,8 ada berpotensi
dia melakukan yang namanya rebound. Kenapa? Ini potensi ya, jadi nggak pasti. Maksudnya ada potensi, artinya kenapa di sini? Karena dia merupakan harmonic support gitu. Ada harmonic support di area tersebut. Gitu, biasanya pakai rasio. Nah, aku di chart ini sebenarnya kita bisa turunin dulu nih time frame-nya ke lebih kecil biar apa? Biar aku mau lihat kondisi pergerakan ketika dia naik. Ya, ketika dia naik seperti ini, dari swing low ke swing high ini, ada apa gitu? Ada kondisi yang menarik nggak untuk kita lihat? Atau ada support dan resistance yang lebih kecil nggak time frame-nya gitu? Saya coba ke 4 jam. Nah, saya juga coba ke 1 jam ya. Nah, jadi lebih detail lagi nih nanti ya, kelihatan lebih detail. Nah, teman-teman kalau dilihat, saya mau delete dulu. Nah, di sini sebenarnya ada pergerakan minornya ya. Aku delete dulu di sini. Jadi pergerakan minornya itu ketika dia naik, ini sempat koreksi dulu ke bawah, kemudian naik lagi, koreksi lagi sedikit ke bawah, kemudian baru naik ke atas. Artinya ada aktivitas jual beli di sini nih, di range harga segini nih sebenarnya.